Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi dari UTS yang sudah dikirim di Google Classroom, yaitu mengenai klasifikasi dan decision tree. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu klasifikasi. Saya akan coba menjelaskan mengenai apa itu klasifikasi secara umum. Baik, apa itu klasifikasi? Secara bahasa, klasifikasi itu bisa diartikan sebagai pengelompokan. Sedangkan kalau menurut KBBI, klasifikasi itu adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Nah, di PPT ini saya menyimpulkan menurut dari sudut pandang komputasi ya. Jadi klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang dapat memprediksi suatu kelas dari suatu data. Nah, data apa di sini? Data yang dimaksud adalah data record atau rekaman. Kemudian untuk modelnya, model atau fungsi itu yaitu kelas dari suatu record tersebut. Kemudian kelas adalah klasifikasi dari kumpulan record-record tersebut atau rekaman-rekaman data tersebut. Dan klasifikasi ini termasuk ke dalam supervised learning. Apa itu supervised learning? Jadi supervised learning itu artinya nama dan jumlah label atau kelas dari setiap rekodnya yang sudah diketahui sebelumnya. Kurang lebih seperti itu untuk supervised learning. Oke, tadi sudah sedikit dibahas ya mengenai supervised learning. Jadi supervised learning ini memerlukan data training untuk mengenali pola dari record-record yang telah diketahui kelasnya. Kemudian setelah model itu di training atau diolah, model sudah bisa digunakan untuk klasifikasi. Jadi setelah di training, model tersebut bisa digunakan untuk klasifikasi. Kemudian ada data training untuk melihat tingkat akurasi dari model tersebut. Seperti itu untuk supervised learning. Jadi mungkin untuk supervised learning ini seperti tadi telah saya bahas bahwasanya nama dan jumlah label atau kelas dari setiap recordnya itu sudah diketahui sebelumnya. Ya, kemudian dari data-data tersebut, model dari data tersebut di training. Kemudian setelah model itu di training baru bisa diklasifikasikan. Nah, seperti itu kurang lebih untuk supervised learning ya. Kemudian untuk macam-macam klasifikasi, di sini ada ini ada klasifikasi yang dilihat dari sifat antar kelasnya. Jadi secara umum klasifikasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kategori binary, yaitu kategori yang hanya terdapat 2 kategori atau kelas. Kemudian ada kategori K-class. Nah, kategori ini itu terdapat lebih dari 2 kategori atau kelas, atau terdapat kategori atau kelas. Kemudian yang ketiga ada kategori hierarki, yaitu kategori-kategori yang atau kelas-kelasnya itu berbentuk sebuah hierarki atau sistemnya itu berurutan berlevel. Misalkan dari 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian ada joint categorization, yaitu beberapa tugas kategorisasi yang berkaitan yang dikerjakan secara bersamaan, itu joint categorization. Seperti itu untuk macam-macam klasifikasi kurang lebih. Nah, kemudian untuk macam algoritma klasifikasi. Algoritma klasifikasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu algoritma klasifikasi generatif
dan algoritma klasifikasi diskriminatif. Oke, kita mulai dari algoritma generatif. Jadi algoritma klasifikasi generatif ini yaitu mempelajari karakter, atribut atau ciri dari tiap kelasnya tanpa perlu memperhatikan kelas lain. Kemudian untuk fokusnya adalah pada bagian fitur dan variabel target yang muncul secara bersamaan. Dan bila kita misalkan kita berikan fitur X dan variabel target Y untuk membuat suatu prediksi, pengklasifikasi generatif mengubah distribusi gabungan V P X Y menjadi peluang bersyarat P Y bersyarat X, yaitu peluang Y jika diberikan nilai X, seperti itu. Kemudian contoh algoritma dari klasifikasi generatif ini adalah naive Bayes dan hidden Markov model. Seperti itu kurang lebih untuk algoritma klasifikasi generatif. Kemudian untuk algoritma klasifikasi diskriminatif yaitu mempelajari fitur-fitur yang terpisah. Kemudian untuk algoritma ini juga akan mencari dan menemukan batasan fitur antar kategori atau kelas. Untuk semua ambang batas yang mungkin menjadi pembatasnya diperiksa, dan salah satu ambang batas dengan error paling rendah dipilih menjadi pembatasnya. Dan pada batas-batas ini bisa keras ataupun lunak tergantung pada algoritmanya. Kemudian batas lunak berarti membiarkan beberapa contoh salah ketika diklasifikasikan. Untuk contohnya sendiri, algoritma dari algoritma klasifikasi diskriminatif ini yaitu soft margin support vector machine. Itu kurang lebih untuk contoh algoritmanya. Oke, seperti itu kurang lebih untuk pembahasan klasifikasi ya secara umum. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu decision tree. Apa itu decision tree? Jadi decision tree itu merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Nah, tujuan dari decision tree ini yaitu membuat model memprediksi nilai variabel target dengan mengikuti aturan keputusan sederhana dari fitur data yang tersedia. Mungkin decision tree ini sudah familiar, yaitu pohon. Bentuknya tuh pohon bercabang ke bawah yang menjadi ada induk di atas kemudian beranak ke bawah. Kurang lebih nanti ada contohnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk decision tree ini mungkin sudah sering dilihat kalau di sekolah ada bagan pengurus kelas seperti KM, sekretaris bendahara. Nah, jadi komponen utama dari decision tree ini ada 3, yaitu ada root node, ada nodes internal, kemudian ada lab. Oke, mulai dari root node yaitu simpul akar. Di gambar terlihat did node ya, decision node yang warna hijau. Itu root node-nya, yaitu simpul yang tidak memiliki tepian yang masuk dan memiliki 0 atau lebih tepian yang keluar. Jadi intinya itu tuh induk atau awalnya ya, simpul akar awal dari decision tree. Kemudian ada nodes internal atau simpul internal yang digambar, yang dikasih kotak putus-putus, itu nodes internal ya. Jadi nodes internal itu simpul yang memiliki tepian tepat satu tepian yang masuk dan 2 atau lebih tepian yang keluar. Seperti itu untuk nodes internal atau simpul internal ini. Kemudian yang ketiga ada lab atau daun atau juga terminal node, simpul terminal yang digambar, yaitu yang dikasih warna pink ya. Itu simpul yang memiliki tepat satu tepian yang masuk dan tidak memiliki tepian yang keluar. Jadi daun itu nggak ada tepian lagi ya. Terakhir itu daun dari suatu nodes internal. Dari awalnya nodes internal, kemudian ada cabangnya yang disebut daun. Jika tidak ada cabang lagi, itu disebut labnya, daunnya ya. Oke, seperti itu kurang lebih untuk
komponen utamanya. Kita lanjut ke langkah-langkah. Nah, jadi ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan suatu decision tree. Jadi langkah yang paling penting dalam membangun decision tree adalah splitting, stopping, dan pruning. Splitting, apa itu splitting? Jadi splitting itu hanya variable input yang terkait dengan variable target yang digunakan untuk membagi node induk menjadi node anak yang lebih murni atau pure dari variable target. Kemudian ada stopping, yaitu kompleksitas dan ketahanan adalah karakteristik model yang bersaing dan perlu dipertimbangkan secara bersamaan setiap kali membangun model statistik, itu stopping. Kemudian untuk pruning atau pemangkasan, jadi dalam beberapa situasi aturan berhenti tidak berfungsi dengan baik. Jadi aturan stopping itu terkadang tidak efektif gitu dalam penyusunan suatu decision tree. Jadi cara alternatif untuk membangun model decision tree adalah dengan menumbuhkan pohon besar terlebih dahulu. Kemudian setelah kita membuat suatu decision tree yang cukup besar, kita pangkas atau kita hilangkan, kita optimalkan dengan menghapus beberapa node yang sekiranya tidak sesuai dan tidak terlalu penting untuk ada di decision tree yang kita susun, seperti itu. Jadi untuk langkah-langkah ada 3 bagian, yaitu splitting, pemisahan variabel induk, kemudian ada stopping, pemberhentian ya, kemudian ada pruning atau pemangkasan. Oke, selanjutnya ada tipe-tipe atribut ya. Jadi untuk membentuk cabang-cabang pada pohon decision tree itu, kita perlu perhatikan juga tipe atribut yang kita pakai. Ya, untuk tipe atribut ini ada 3 macam, yaitu ada atribut biner, atribut non-biner, dan atribut continue. Nah, yang pertama kita bahas atribut biner. Mungkin atribut biner ini sudah familiar juga. Jadi biner itu kan terdiri dari dua node. Kalau di sini 2 node, 2 keputusan. Jadi atribut biner itu untuk membentuk suatu kondisi pengujian pada atribut binor, cukup dengan membaginya menjadi 2 node turunan. 1 node untuk data atribut pertama dan 1 lagi untuk data atribut yang kedua. Nah, di sini kita ada ya ilustrasinya di gambar, bisa dilihat ada 2 node-nya. Oke, ke pembahasan selanjutnya yaitu ke atribut yang kedua, yaitu atribut non-biner. Jadi atribut non-biner ini tentu kebalikan dari atribut biner ya, yaitu tipe data nominal yang tidak memiliki urutan. Kondisi pengujiannya pun dapat dibentuk dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan multi-way split, yaitu membaginya menjadi 3 node turunan sekaligus seperti pada gambar 1.2a. Jadi ada ilustrasi di sini age umur kita bagi menjadi 3 variabel keputusan, yaitu ada youth, age, dan senior. Jadi itu untuk cara yang pertama. Nah, kemudian untuk cara yang kedua yaitu kita ilustrasikan dengan 3 cara yang berbeda dengan mengelompokkan nilai atribut menjadi 2 subset sebagaimana digambarkan pada gambar 1.2b. Jadi tidak seperti cara yang pertama. Pada cara yang kedua ini kita bikin 3 kelompok lagi. Ada age dengan youth, age senior, kemudian ada age dengan age youth senior, kemudian ada age senior dan youth age. Jadi dibikin 3 pengelompokan yang berbeda dari cara yang pertama. Tentu punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Ini binary split ya. Yang tadi yang pertama itu multi-way split. Oke, kita lanjut ke atribut yang ketiga, yaitu atribut continue. Untuk atribut continue ini dan juga atribut dengan data ordinal atau dapat diurutkan. Jadi kondisi pengujiannya dapat dibentuk dengan perbandingan, misalnya X lebih besar, X kurang dari U
atau X lebih besar sama dengan U dengan hasil biner. Atau bisa juga dengan interval seperti UI kurang dari X, kemudian X kurang dari UI plus 1, UI plus 1. Untuk kasus biner, algoritmanya harus mempertimbangkan semua kemungkinan posisi untuk pemisahan U yang tadi jadi ilustrasi pada atribut kontinu ini. Kemudian dan memilih salah satu yang menghasilkan partisi terbaik. Nah, itu untuk contoh ilustrasi dari atribut kontinu ya. Seperti itu mungkin untuk pembahasan tipe atribut. Oke, ini jadi tadi yang binary splitnya ya dari atribut kontinu. Ini untuk multi-way splitnya. Jadi algoritmanya harus mempertimbangkan semua kemungkinan tentang nilai kontinu. Jadi dibikin satu. Jadi yang tadi binary dibikin 2 keputusan, sedangkan untuk multi-way jadi lebih dari 2 tentunya. Jadi dan lebih variasinya lebih banyak untuk data kemungkinannya. Seperti itu untuk tipe atribut. Oke, di sini ada contoh kasus. Saya ambil contoh kasus mengenai sebuah proyek. Jadi asumsikan kita mempunyai sejumlah dana untuk diinvestasikan pada 2 alternatif proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Nah, pada proyek A sambil dilihat ya gambarnya, yaitu memberikan keuntungan suksesnya tuh 20% dengan nilai keuntungan 50 juta. Kemudian peluang proyek B untuk suksesnya itu 45% dengan nilai keuntungan 10 juta. Nah, untuk kemungkinan gagalnya untuk proyek A itu 80%, sedangkan untuk proyek B 55%. Nah, dari contoh kasus tersebut, jadi kita untuk pengambilan keputusannya didasarkan pada nilai ekonomi yang diharapkan atau expected monetary value atau EMP tertinggi. Jadi formulanya untuk EMP ini, EMP sama dengan sigma probability dikali nilai payoff, pembayaran yang diharapkan kayak gitu. Jadi dari kasus yang di atas ya, EMP 0,20 kemungkinan sukses dikali 50 juta ditambah kemungkinan gagalnya 0,80 atau 80% dikali 0. Kemudian untuk EMP-B sama dari cara yang EMP-A. Dari EMP-A didapat nilai 10 juta. Kemudian untuk EMP-B nilai ekonomi yang diharapnya didapat 4.500.000. Tentu dari hasil perhitungan tersebut, proyek A yang akan kita ambil karena dari EMP yang telah kita hitung dan diharapkan didapat nilai yang lebih besar dari proyek B. Oke, mungkin seperti itu penjelasan mengenai klasifikasi dan decision tree dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.